Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Jova Ramadan. Saya berasal dari kelas 445B05. Di sini saya ingin mereview dua jurnal di mata kuliah AI for Public Relation. Yang pertama itu ada Shifting Role of Public Relation Professional in Artificial Intelligence Technology. Itu review saya itu kayak di zaman sekarang tuh mungkin teknologi artificial intelligence ini atau AI ini kan udah mulai masuk ke dunia public relation ya, atau PR. Jadi kayak efeknya tuh juga besar banget buat AI. Dan dulu tuh kerjaan PR banyak yang dilakukan secara manual, namun di zaman sekarang tuh kayak apa-apa tuh pakai AI. Jadi kayak mengurangi kerjaan manual lah di zaman sekarang. Terus juga kayak, tapi perubahannya ini tuh nggak cuma soal teknologinya aja, tapi juga ngubah peran orang-orang PR secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, studi kasusnya tuh kayak ada di DXY PR of NJ Digital Agency. Mereka pakar teori determinisme teknologi dari McLuhan yang bilang kalau teknologi itu tuh nggak netral, tetapi bisa ngubah cara pola berpikir kita dan cara berkomunikasinya. Ditambah juga teori peran PR dari Dassler dan Broom yang bahas 4 peran klasik PR: technician, facilitator, problem solver, dan juga expert prescript. Terus juga kayak empat peran tema ini tuh juga sebenarnya nggak hilang, tetapi sekarang berubah bentuk dikarenakan AI. Misalnya peran communication technician yang dulunya itu adalah nulis press release atau bikin konten manual, sekarang banyak dibantu oleh AI atau dikerjakan oleh AI itu sendiri. Tetapi PR tetap dibutuhkan untuk ngecek, edit, dan juga mastiin konten AI itu etis dan sesuai brand. Selanjutnya juga ada peran communication facilitator yang tugasnya itu tuh jadi pembeda gitu loh di antara perusahaan dan juga publik ya. Sekarang harus ngatur sistem komunikasi otomatis kayak chatbot, terus juga kayak jadi penjaga kualitas komunikasi biar tetap manusiawi dan juga empatik. Di sisi lain, PR berperan sebagai gatekeeper. Gatekeeper tuh yaitu nyari dan juga ngontrol informasi dari AI sebelum dikeluarkan ke publik. Terus juga ada mungkin selanjutnya ada peran expert prescriber. Itu tuh perannya tuh kayak konsultasi ahli juga makin penting gitu loh. Jadi kayak sekarang PR tuh bukan cuma ngasih saran komunikasi aja, tetapi juga ngasih panduan terhadap teknologinya, mana yang aman, etis, dan efektif untuk dipakai gitu. Yang selanjutnya tuh ada, jadi PR harus paham betul tentang digital, ngerti data juga, dan juga ngerti hukum serta etika teknologi. Jadi kesimpulannya di jurnal ini tuh muncul 2 peran baru PR di era AI ini. Yang pertama ada gatekeeper dan juga validator. PR jadi penjaga gerbang informasi dari pemeriksa validitas data yang dihasilkan oleh AI. Dan AI memang membantu kerja jadi lebih baik dan juga cepat, tetapi AI nggak punya empati, nggak punya moral, dan juga nggak paham konteks sosial itu apa. Nah, disinilah PR tetap jadi kunci. Di era AI PR ini nggak digantikan oleh mesin aja, tetapi justru naik level. Yang dulunya cuma eksekusi tugas-tugas teknis, sekarang jadi mengarah ke strategi, mengontrol teknologi, dan juga penjaga nilai-nilai etika dalam komunikasi.
itu itu adalah review saya mengenai jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua adalah jurnal yang berjudul AI Integration into Public Relation Across Cultural Study. Nah, di review kali ini tuh kayak sekarang di dunia PR itu tuh mengalami perubahan besar gara-gara adanya teknologi artificial intelligence ini atau AI. Banyak perusahaan yang mulai masukin AI itu ke dalam pekerjaan PR gitu, karena dianggap bisa bikin kerjaan tuh menjadi lebih gampang dan juga dapat membantu peran dari PR itu sendiri. Terus juga AI memang punya banyak kelebihan tentunya. Misalnya AI bisa baca ribuan komentar publik dalam hitungan detik dan juga tahu sentimen masyarakat. AI juga bisa membantu personalisasi pesan. Jadi komunikasi ke audiens itu tuh lebih tepat dan juga lebih nyampe ke targetnya gitu. Juga bahkan ada chatbot yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Jikalau ada yang ingin bertanya, bisa dibantu jawab langsung oleh chatbot itu sendiri selama 24 jam nonstop. Selanjutnya juga ada penelitian ini tuh juga nemuin sisi gelapnya. AI itu nggak punya empati, nggak ngerti apa itu norma sosial, dan kayak kadang tuh nggak paham konteks yang kita mau gitu. Misalnya kayak gaya komunikasinya formal di suatu negara belum tentu cocok tuh dipakai di negara lain. Dan juga jadi kalau terlalu bergantung ke AI itu tanpa pengawasan manusia, hasil komunikasinya tuh bisa jadi buruk dan nggak sesuai ekspektasi. Terus juga kayak penelitiannya tuh juga nunjukin kalau integrasi AI itu nggak bisa asal pakai aja, harus ada pelatihan dulu, terus ada kebijakan etika dan pembahasan budaya. Di beberapa tempat AI dianggap partner yang bantu kerja PR di tempat lain. AI masih dilihat sebagai ancaman yang bisa gantiin pekerjaan manusia. Jadi kesimpulannya, AI bukan musuh PR, tetapi alat yang bisa bantu PR untuk naik level, asal dipakai dengan benar, tepat sasaran, dan juga bijak. PR di masa depan bukan cuma komunikasi, bukan cuma jago komunikasi aja, tetapi juga harus paham teknologi, ngerti data, dan juga tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mungkin sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Jikalau kurang jelas dari penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.